Halo dan selamat datang kembali di How to Info. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara mengunci aplikasi dan menyembunyikan foto di Oppo Reno 13 FS. Mari kita mulai. Untuk mengunci aplikasi kita dengan kata sandi tertentu, pertama-tama Anda harus membuat kata sandi keamanan yang kuat dan unik. Kita dapat melakukannya dengan sangat mudah dengan masuk ke pengaturan perangkat Anda, gulir ke bawah sedikit, buka keamanan dan privasi, gulir ke bawah sepenuhnya, dan di sini masuk ke kunci aplikasi. Seperti yang Anda lihat, setiap kali kita mencoba mengaktifkannya, kita akan mendapatkan peringatan bahwa kita harus membuat kata sandi privasi. Jadi, mari kita masuk ke pengaturan, kita mengatur kata sandi privasi kita. Seperti yang Anda lihat, jika kita tidak ingin menggunakan numpat, kita bisa klik di sini untuk menggunakan jenis kata sandi yang berbeda. Tapi saat ini saya menggunakan pola sebagai kunci layar saya, jadi saya akan tetap menggunakan PIN. Saya akan memilih kode yang sederhana dan mudah diingat. Saya akan mendapatkan peringatan bahwa kode tersebut terlalu umum, saya akan mengabaikan itu. Tentu saja, Anda sebaiknya mengatur sesuatu yang lebih sulit, sesuatu yang tidak mudah ditebak seperti kata sandi saya. Dan sekali lagi, ini hanya untuk video ini, jadi saya akan mengatur sesuatu yang benar-benar sangat mudah. Sekarang kita bisa mengatur email dan pertanyaan pemulihan kita. Kita bisa melewatinya, tapi perlu diingat bahwa jika kita melewatinya, kita tidak akan bisa mereset kata sandi jika kita lupa. Jadi saya akan memilih pertanyaan. Kita bisa memilih nama guru sebelumnya, dan misalnya saya akan memilih nama ayah, meskipun seperti yang Anda lihat kita juga bisa membuat pertanyaan custom. Dan sekarang saya bisa dengan lebih yakin bilang, mari kita ganti ke sistem alfabet yang lebih jelas, dan saya bisa dengan bangga bilang, oh, ayah saya yang tercinta namanya adalah Dragon Slayer yang legendaris, sebagai contoh yang menarik. Tentu saja Anda bisa mengetik pertanyaan apapun yang Anda mau, dan jawabannya juga sesuka Anda. Saya akan memilih sesuatu seperti ini, lalu tekan selesai, dan jika saya lupa kata sandi keamanan saya akan diminta untuk menjawab pertanyaan ini agar bisa mendapatkan kembali kata sandi saya dan mungkin menggantinya. Sekarang kita punya daftar semua aplikasi yang ada di ponsel kita, dan kita bisa langsung mengaktifkan kunci layar untuk aplikasi tersebut. Jadi misalnya saya ingin mengunci TikTok saya karena suatu alasan, dan sekarang jika kita mencoba menggunakan TikTok, kita harus memasukkan kata sandi privasi terlebih dahulu, yang juga cukup keren. Hanya setelah saya memasukkan kata sandi, saya benar-benar bisa menggunakan aplikasinya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Jika Anda ingin mengubah kata sandi, kita bisa pergi ke pengaturan, lalu ke kunci aplikasi, misalnya masukkan kata sandi Anda, kemudian masuk ke sini, dan pilih atur sekarang. Jadi sekarang kita sudah memiliki kata sandi privasi. Kita harus memasukkan kata sandi privasi kita sekali lagi, dan sekarang di bagian atas ada opsi ubah kata sandi. Jadi tentu saja kita bisa langsung klik dan mengatur kata sandi yang lain. Kita juga bisa mengatur buka kunci sidik jari dan buka kunci wajah jika Anda mau. Sidik jari cukup diinginkan karena Anda tahu kita tidak perlu memasukkan setiap kata sandi setiap kali Anda perlu menggunakan aplikasi Anda. Anda cukup melakukannya sekali saja menggunakan sidik jari Anda, yang juga sangat praktis dan sangat nyaman sekali. Ngomong-ngomong, kembali lagi ke soal foto, mail, kita bisa mencari galeri kita di sini. Jadi galeri kita seharusnya, kadang-kadang namanya images atau mungkin juga disebut foto. Oke, di sini namanya photos, dan kita bisa, Anda tahu, mengunci seluruh galeri kita di balik kunci aplikasi. Jadi sekarang semua foto kita terkunci di balik kata sandi seperti itu. Mereka bisa dibilang tersembunyi, namun kita bisa mengatur sesuatu yang berbeda. Kita bisa mengatur private save, yang juga akan bekerja menggunakan kata sandi privasi yang sudah kita atur sebelumnya. Sekarang kita bisa masuk ke gambar dan video, dan seperti yang Anda lihat saat ini belum ada apa-apa di sini, tapi kita bisa klik tambah, dan sekarang kita bisa melihat semua setiap gambar yang kita simpan di ponsel kita. Kalau saya tidak salah, kita juga bisa masuk ke fotos. Mari kita abaikan saja kata sandi keamanan di sini karena saya lupa mengaktifkannya. Kita bisa misalnya masuk ke layar panjang ini, kita bisa tekan 3 titik di sini, dan kita bisa setel sebagai pribadi. Jadi pada dasarnya itu akan masuk ke private save. Jadi kamu tahu, kita bisa saja
memilih beberapa hal yang ingin kamu sembunyikan. Lalu kamu bisa sekali lagi pergi ke 3 titik di pojok kanan bawah. Settle sebagai pribadi, tekan OK, dan sekarang semuanya sudah dipindahkan ke album pribadi. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, item tersebut berhasil menghilang dari sini, dan kita ingin pergi ke private save kita yang tentunya terkunci dengan kata sandi kita. Dan sekarang kita punya satu item di bagian gambar dan video kita ini. Tentu saja, jika kamu ingin menyembunyikannya lebih jauh lagi, sehingga kamu tidak ingin icon private save yang besar di layar beranda, kita bisa masuk ke 3 titik di pojok kanan atas, pergi ke pengaturan, lalu cukup nonaktifkan icon layar beranda, meskipun aku cukup yakin kamu harus pertama-tama oke, kamu bisa saja tidak jadi, kamu bisa langsung melakukannya, kamu bisa tekan hapus. Jadi kita ingin menghapus ruang pribadi kita, dan sekarang jika kita kembali, mari kita aktifkan kata sandi keamanan kita. Ya ampun, aku bahkan hampir tidak tahu cara mengetik dengan benar. Saat ini itu tidak berfungsi karena kita mencoba masuk melalui layar beranda yang sekarang sudah tidak tersedia. Jadi mari kita pergi ke pengaturan, lalu masuk ke private save dari sini. Sekarang kita bisa memasukkan kata sandi, dan seperti yang kamu lihat, kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Jika suatu saat kita ingin menambahkannya kembali ke layar beranda, kita bisa pergi ke pengaturan dan mengaktifkan icon layar beranda. Dan ya, itu untuk video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.